Diawali dengan memperlihatkan Billy dan temannya yang sedang bersiap untuk melakukan pertandingan tinju. Dia dan temannya yang akan juga bertanding bergantian saling memijat satu sama lain. Pertandingan itu pun akhirnya dimulai. Temannya yang lebih dulu melakukan pertandingan berhasil menang dalam pertandingan tersebut. Giliran Billy pun tiba. Sebelum melakukannya, dia terlebih dahulu memakai heroin. Dengan itu, ia menegaskan kalau dia adalah seorang pecandu. Efek heroin yang dia pakai membuat jadi lepas kendali dan penuh emosi. Ketika Billy dinyatakan tidak bisa meneruskan pertandingan oleh wasit karena dia sudah terkapar oleh lawannya, seketika malah memukuli wasit dalam pertandingan tersebut. Singkat cerita, Billy sudah berada di sebuah diskotik. Bukan hanya seorang pemakai, dia juga ternyata adalah seorang pengedar narkoba karena dia menjual barang haram tersebut kepada salah satu pengunjung di sana. Konsekuensi dari tindakannya membuat dia berurusan dengan pihak yang berwajib di negara itu. Karena pekerjaannya yang juga sebagai pengedar narkoba ternyata sudah terlacak oleh polisi. Sebelum polisi menemukannya, dia memasukkan paket barang haram itu ke dalam duburnya sendiri untuk menghilangkan bukti. Namun dia tetap ditangkap karena melawan petugas yang mendatanginya. Dan dia pun akhirnya dibawa ke salah satu penjara yang berada di negara tersebut. Bersama dengan tahanan lainnya, dia dibawa ke penjara di mana dia akan ditahan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka pun tiba di sana. Pemeriksaan demi pemeriksaan pun dilakukan oleh petugas yang ada di penjara itu. Setelah pemeriksaan selesai, dengan berjalan jongkok dia masuk ke tempat untuk berfoto sebagai tanda seorang tahanan. Ketika selesai, dia juga dihampiri oleh salah satu petugas penjara yang ternyata adalah seorang pengedar heroin di penjara itu. Dia memberikan heroin kepada Billy karena tahu dia adalah pemakai sebelumnya. Setelah itu dia pun dibawa ke sebuah tempat di mana dia akan ditahan. Billy pun masuk ke sel itu dan memilih tempat di mana dia akan tidur setelahnya. Tempat yang dia pilih ternyata tidak tepat karena di sampingnya ada seorang tahanan yang sudah meninggal. Esok harinya dia dikumpulkan bersama dengan tahanan satu selnya. Dia diperingatkan petugas tentang aturan di penjara itu untuk tidak berjudi, merokok, dan tidak membuat tato. Setelah itu dia pun kembali ke sel tahanannya. Banyaknya jumlah tahanan yang ada di sel itu membuat tidur saling berdempetan dengan tahanan lainnya. Kesulitan yang dia alami tidak hanya tidur saling berdempetan dengan tahanan lain. Untuk minum saja tahanan yang ada di sana saling berebut untuk mendapatkannya. Ketika Billy akan mengambil minum dengan aqua botol yang dipegangnya, dia merasa terganggu oleh dorongan tahanan lain yang juga sedang berebut untuk minum. Akhirnya dia pun mengajak tahanan tersebut untuk berkelahi. Karena dianggap membuat kekacauan, Billy pun dipindahkan ke sel khusus yang lebih kecil sebagai akibat dari perbuatannya itu. Setelah lama ditahan di sana, dia pun akhirnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sel yang lain. Kehidupan keras dan kelam di penjara ini terlihat karena di dalam sel Billy yang akan ditempatinya sekarang berisi tahanan yang hampir semua membuat tato di seluruh badannya. Dengan tahanan lainnya, Billy memasuki sel itu dengan gugup karena suasana sel berbeda dari sebelumnya. Dia pun dipanggil oleh ketua sel tersebut. Dia diinterogasi dan diperintah untuk membuat push up sebanyak 20 kali. You have money? No. No. Namun ketika push up sedang berlangsung, dia pun diganggu oleh tahanan lain dan hampir saja perkelahian terjadi kembali. Tidak hanya sampai di situ, gangguan terhadapnya terus berlanjut ketika posisi tempat tidurnya dipaksa pindah oleh tahanan lain dan dipaksa untuk menghisap rokok yang berisi ganja yang diberikan kepada Billy. Malam harinya Billy yang terbangun untuk buang air kecil tiba-tiba disekap dan dipukuli oleh tahanan lain yang akan melakukan tindakan tak senonoh pada seorang tahanan lainnya. Mereka melakukan tindakan bejat tersebut secara bergantian kepada seorang tahanan yang baru datang bersama Billy. Billy yang melihat perbuatan mereka diancam dan dipaksa tutup mulut agar tidak membocorkan apa yang dia lihat kepada petugas ke penjara. Setelah itu Billy kembali ke tempat tidurnya dengan tatapan kosong dan ketakutan seolah-olah tidak percaya apa yang dia lihat di sana. Esok harinya ketika semua tahanan terbangun dari tidurnya, mereka melihat seorang tahanan gantung diri yang ternyata dia adalah korban sodomi yang dilihat Billy semalam.
Singkat cerita, Billy meminta obat pereda nyeri kepada petugas penjara, namun dia tidak mendapatkannya karena harus membayar obat yang dia minta. Kemarahan Billy pun semakin memuncak karena petugas itu memberikan obat kepada tahanan lain dengan secara gratis. Dia pun kembali berkelahi dengan petugas dan menggigit telinga salah satu petugas itu. Dengan mulut penuh dengan darah, dia mengajak berkelahi semua yang ada di dekatnya. Namun banyaknya petugas yang ada di sana, dia tidak kuasa untuk melawannya. Dia pun akhirnya pingsan dan berlumuran darah karena banyaknya pukulan yang dia terima. Billy pun dibawa dan dimasukkan ke sel lain. Di sel itu ada tahanan lain yang ternyata adalah seorang tahanan ladyboy khas Thailand. Melihat kondisi Billy yang parah, dia berteriak untuk memanggil petugas di sana. Singkat cerita, Billy kembali ke sel sebelumnya dengan kaki yang dipasang rantai sebagai pemberat. Billy yang seorang pecandu berat terus saja memakai narkoba dengan sembunyi-sembunyi bersama dengan tahanan lainnya. Esok harinya beberapa ladyboy datang ke sel penjara itu, termasuk Fem, yaitu ladyboy yang menolong Billy ketika dia terluka parah karena dipukuli oleh petugas. Billy yang melihat dia datang langsung menghampiri dan berterima kasih kepadanya. Kemudian Billy mencoba untuk berhutang beberapa rokok yang ternyata dia akan tukar dengan ganja dari tahanan lain yang mengedarkannya. Malam harinya beberapa tahanan di sel itu sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pembunuhan. Mereka melepaskan blade kipas angin di ruangan itu yang digunakan sebagai senjata. Singkat cerita, petugas pun datang mendatangi sel itu dan langsung melakukan pemeriksaan di sana. Semua tahanan di sel itu digiring keluar dan berbaris untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika petugas sedang memeriksa setiap tahanan, mereka menemukan narkoba yang ada di saku baju di depan Billy. Dan ternyata itu adalah milik tahanan lain yang memfitnahnya. It's not mine. Esok harinya Billy berserta dengan tahanan lainnya mengantri untuk mendapatkan makanan. Ketika sedang makan, Billy menghampiri petugas itu dan meminta heroin kepadanya dan dia pun mendapatkannya. Billy yang seorang pecandu berat terus meminta heroin kepada petugas itu. Namun kali ini dia tidak mendapatkannya secara gratis. Dia harus memukuli orang-orang muslim yang berkelahi dengan petugas itu sebelumnya. Karena itu dianggap penghalang dari bisnis haram yang akan dia jalankan sebagai pengganti bayaran untuk heroin yang dia inginkan. Tak banyak berpikir, Billy pun menyanggupinya. Efek dari heroin yang dia pakai kembali membuat Billy tidak terkendali dan penuh emosi. Dia langsung mendatangi orang muslim itu dan langsung memukuli sampai sekarat. Tidak adanya heroin, Billy terus merasa kesakitan karena efek candu dari heroin yang dia pakai. Kesakitan yang dia rasakan membuat dia mencoba untuk bunuh diri dengan melukai nadi tangannya. Namun percobaan bunuh dirinya gagal karena terlihat oleh para tahanan lainnya di sebelahnya. Singkat cerita, Billy pun dikunjungi oleh temannya yang dulu pernah bertarung bersamanya. Dia menceritakan kalau dia berhasil menjadi juara turnamen tinju yang dia ikuti. Namun Billy tidak berkata sekata apapun. Dia hanya menunjukkan muka sedih dengan tatapan mata kosong dan menegaskan kerasnya hidup di penjara yang dia tempati itu. Kunjungan dari temannya itu membuat Billy semakin bersemangat. Dia mencoba melatih tinjunya kembali setelah rantai yang dia pakai dibuka oleh petugas penjara. Dia pun kembali ke selnya. Perkelahian demi perkelahian antar sesama tahanan terus saja ada. Namun kali ini perkelahian dilerai langsung oleh ketua sel tempat Billy ditahan. Esok harinya Billy mendatangi sel khusus tempat latihan Muay Thai yang ada di penjara tersebut. Namun keinginannya untuk bergabung ditolak oleh pelatih yang ada di sana. Penolakan itu tidak membuat Billy putus asa. Dia mendatangi Fem untuk kembali berhutang rokok. Kali ini dia bukan untuk ditukar dengan ganja, melainkan dia diberikan kepada pelatih Muay Thai di penjara itu agar dia bisa masuk ke tim Muay Thai tersebut. Usaha Billy akhirnya pun berhasil. Dia akhirnya bisa bergabung dengan pelatihan Muay Thai di penjara itu. Billy yang sebelumnya adalah seorang petinju menunjukkan teknik tinjunya saat berlatih. Teknik tinju yang dia keluarkan ternyata terlihat oleh pelatihnya. Dia pun langsung diperintahkan untuk bertarung melawan tahanan lain yang sudah lama berlatih di sana. Latihan pun terus dia lakukan. Billy memukul sampai keras samsak yang dia pakai sambil menangis. Hal itulah membuat tahanan lain yang berlatih fokus kepada Billy semua. Malam harinya terlihat tahanan lain sedang berkumpul dan ternyata mereka sedang melakukan judi ikan cupang dengan rokok sebagai taruhannya. Billy pun mengikuti judi itu dan akhirnya dia pun juga menang.
Rokok yang dia dapatkan dari judi itu dia berikan kepada Fame sebagai pembayaran atas hutang yang dia punya sebelumnya. Kebaikan seorang Fame membuat Billy suka padanya walaupun Fame adalah seorang ladyboy. Setelah itu dia kembali berlatih Muay Thai bersama dengan tahanan lainnya. Kesungguhan Billy untuk menjadi seorang petarung Muay Thai terlihat karena dia berlatih semua teknik yang diberikan khusus kepadanya. Setelah lama berlatih, akhirnya tiba saatnya Billy untuk bertarung. Sebelumnya dia terlebih dahulu menimbang berat badannya untuk mendapatkan lawan yang sesuai dengannya. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Billy berhasil mendominasi dan berhasil menang dalam pertarungan itu. Namun akibat dari pertarungannya itu membuat telinga Billy harus mendapatkan beberapa jahitan. Singkat cerita, Billy bertemu dengan kepala rutan. Dia memberikan bahwa Billy akan mewakili dan bertarung pada turnamen Muay Thai antar penjara di sana. Dan dia diharuskan berlatih selama 2 bulan sebelum turnamen itu dimulai. Kabar ditahannya Billy di penjara itu ternyata sudah diketahui oleh ayahnya. Karena ketika akan pergi, kepala rutan memberikan surat kiriman dari ayahnya. Esok harinya Billy dibawa petugas untuk dipindah ke sel khusus tempat tahanan berlatih Muay Thai. Keseriusannya dalam berlatih terus dia perlihatkan setiap harinya. Teknik memukul dan menendang terus dia asah di sana. Keakraban sesama tahanan di sel itu terlihat ketika mereka sedang makan bersama. Mereka bercerita bagaimana mereka bisa masuk ke penjara dan membuat tato di punggung Billy di malam harinya. Mereka bercerita bagaimana mereka bisa masuk ke penjara itu dan mereka juga membuatkan tato di punggung Billy di malam harinya. Esok harinya, Billy terus menjalani latihan dengan keras. Dia terus melatih satu persatu teknik yang diberikan oleh pelatihnya, termasuk teknik menendang yang benar untuk seorang petarung Muay Thai. Di sisi lain, kebutuhannya akan seks dia salurkan kepada Fame yang dia sukai walaupun dia adalah seorang ladyboy. Namun ketika Billy akan menemui Fame kembali, dia melihat Fame sedang bersama dengan tahanan lainnya. Karena cemburu, dia pun seketika mengajak untuk berkelahi tahanan itu. Kemarahan Billy pada Fame menyebabkan Billy kembali memakai heroin. Dia kembali bertemu dengan tahanan yang mengedarkan heroin untuk mendapatkan barang haram tersebut. Singkat cerita, Billy pun kembali berlatih untuk Muay Thai. Dia bertarung dengan efek heroin yang masih dia rasakan. Dengan latihan itu, dia kembali tidak bisa mengontrol emosinya karena efek heroin yang dia pakai sebelumnya. Dia terus memukuli tahanan dan juga pelatihnya dengan brutal sampai akhirnya dia kembali dipindahkan ke sel lain seorang diri. Kepindahannya ke sel itu tidak membuat dia putus asa. Dia terus berlatih walaupun harus melakukannya tanpa pelatih bersamanya. Setelah lama ditahan di sel itu, akhirnya dia kembali dipindahkan ke sel tahanan tempat latihan Muay Thai sebelumnya. Ketika masuk ke sel itu, dia langsung dihampiri oleh tahanan yang dia pukuli ketika berlatih sebelumnya. Namun Billy tidak melawan dan meminta maaf kepadanya. Mereka pun kembali berlatih bersama. Keakraban Billy dan tahanan lain di sel itu kembali terlihat. Masalah dengan tahanan sebelumnya ternyata masih berlanjut. Dia dipaksa untuk membayar hutangnya dan diancam akan disuntikan darah dari seorang tahanan yang menderita AIDS. Dia diwajibkan menang dalam pertandingan itu agar bisa membayar hutangnya. Ancaman itu membuat dia bertambah semangat dalam berlatih. Dia terus berlatih melakukan teknik-teknik lain. Kali ini dia melakukan teknik melepaskan kuncian lawan, namun ada yang berbeda dari Billy karena saat dia berlatih dia terlihat sedang menahan rasa sakit di perutnya. Dan benar saja ketika selesai berlatih, dia bergegas pergi ke toilet dengan langkah yang gontai sambil menahan sakitnya. Singkat cerita, Billy sudah dirawat dan dia pun sadar. Diberitahukan bahwa dia memiliki luka dalam yang dia dapat ketika pertandingan tinju sebelum masuk ke penjara itu. Kabar akan luka dalam yang dimilikinya itu tidak membuat dia mundur dalam turnamen. Dia akan tetap mengikuti turnamen tersebut. Persiapan dilakukan dan akhirnya Billy beserta pelatihnya berangkat menuju tempat turnamen Muay Thai antar penjara. Sebelum pertandingan dimulai, Billy melakukan beberapa latihan kecil dengan pelatihnya, namun Billy terlihat kesakitan karena luka dalam yang dia derita. Luka dalamnya itu tidak menjadi penghalang bagi Billy. Dia terus berjalan dengan yakin ke arena tempat ia bertarung. Sesampainya di atas ring, dia melakukan salam penghormatan khas Thailand, begitu juga dengan lawannya. Pertandingan pun akhirnya dimulai.
Billy langsung mengeluarkan teknik-teknik yang dia latih sebelumnya. Pertandingan itu pun berlangsung menarik karena masing-masing petarung mengeluarkan tekniknya dan saling membalas serangan satu sama lain. Pukulan yang dia dapat ternyata menyebabkan sakit akibat luka dalamnya kembali terasa, namun Billy masih bisa untuk menahannya. Setelah berlangsung lama, akhirnya Billy mengakhiri pertandingan itu dengan satu pukulan siku yang dia lancarkan kepada lawannya tersebut. Dengan pukulan itu, lawannya pun akhirnya pingsan dan Billy pun dinyatakan menang. Banyaknya pukulan yang dia terima menyebabkan Billy kembali merasakan sakit akibat luka dalamnya itu. Dia kembali muntah darah dan pingsan setelah dia dinyatakan menang. Singkat cerita, Billy pun kembali masuk ke rumah sakit dan dirawat di sana. Ketika sadar, dia mencoba untuk berjalan dan keluar dari rumah sakit itu dengan baju pasien dan rantai yang masih terpasang di kakinya. Namun melihat perjalanannya yang terlalu jauh, Billy akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah sakit itu. Malam harinya mungkin adalah malam yang bahagia untuk Billy selama di sana karena dia dikunjungi oleh ayahnya sendiri. Dan ayahnya ini adalah diperankan oleh Billy Moore asli dalam dunia nyata. Setelah dipenjara 3 tahun, Billy Moore dipindahkan ke penjara Inggris dan dibebaskan karena mendapatkan amnesti dari Raja Thailand pada Oktober 2010. Riwayat hidup Billy dalam pengalamannya itu ditulis dalam buku yang berjudul A Prey Before Dawn, dan itu adalah menjadi buku yang laris di pasaran internasional. Oke guys, mungkin itu saja untuk pembahasan film A Prey Before Dawn. Film ini sangat cocok bagi kalian untuk yang pecinta-pecinta action. Saya sarankan kalian untuk menonton film ini karena film ini sangat bagus. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time.